Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usin, CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur dari SD Negeri Naringgul. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi konseptual tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya masyarakat di daerahnya. Rekan-rekan CGP yang berbahagia, keberadaan siswa kita saat ini terkadang tidak bisa dianggap baik-baik saja. Karena dalam saat-saat tertentu muncul perilaku anak didik kita yang buruk, seperti memalak adik kelasnya, membuli kakak kelasnya, berkata kotor terhadap temannya, berkelahi dan tidak mau memaafkan temannya, bahkan sampai ada murid yang berkata kasar kepada guru yang mengajarinya. Bagi sebagian orang tua, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena namanya juga anak, masih belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bagi orang tua yang seperti ini, biasanya lalai dan tidak melakukan kerjasama dengan guru untuk memberi teladan yang baik kepada anaknya. Sehingga dapat dipastikan orang tua seperti ini dapat menuai akibat dari tindakan anaknya di kemudian hari. Seperti terjadinya pencurian. Ternyata pelakunya adalah mereka yang ketika masih sekolah melakukan pemalakan, pembulian, perkelahian, sampai penghinaan kepada guru. Melihat fakta seperti itu, apakah orang tua akan menyalahkan sekolah karena tidak mampu memberi ruang keteladanan dalam menuntun kodrat anaknya? Tentu di sini bukan masalah siapa yang salah, tapi mari kita melihat apakah fungsi-fungsi keluarga sudah berfungsi dengan baik. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa di dalam sistem taman siswa, hidup keluarga itu mendapat tempat yang luhur dan istimewa karena keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Cinta kasih, semangat tolong-menolong, semuanya diajarkan di keluarga. Ketika anak sudah mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga, maka anak tersebut akan menampilkan karakter yang baik juga di sekolah, sehingga akan memudahkan guru dalam menuntun dan membimbing kodrat anak. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Merujuk pada pendapat ini, kedudukan kodrat anak adalah merdeka, dan pendidik hanya penuntun kodrat tersebut. Sehingga dalam mendidik anak, maka tidak boleh ada unsur paksaan, yang ada hanyalah membimbing sesuai dengan kodrat anak. Hal ini sejalan dengan perumpamaan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Jadi jelas, yang perlu dipersiapkan oleh pendidik di sekolah adalah menyediakan lahan yang lebih baik untuk tumbuh kembangnya kodrat anak. Lahan yang baik adalah suatu ruang di mana di dalamnya terinternalisasi nilai-nilai tradisi dan tertabur benih-benih kebudayaan. Banyak kegiatan yang bisa dijadikan lahan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan benih-benih kebudayaan di sekolah. Di antaranya adalah melalui kegiatan sholat duha bersama. Meskipun baru dilaksanakan seminggu sekali, tetapi nilai baiknya adalah menyadarkan kita bahwa manusia hanya seorang hamba yang segalanya dicukupkan oleh Sang Maha Pencipta, sehingga kewajiban kita mensyukurinya, salah satunya dengan melakukan ibadah sholat. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran. Masalah pembelajaran seperti siswa kurang aktif, cenderung lamban, tidak mampu mengemuka pendapat dan gagasan, dan lain-lain, jika ditelusuri ada hubungannya dengan kemampuan literasi. Dengan demikian, dalam menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak, melakukan akulturasi budaya dengan berlandaskan pada asas tirkon hanya bisa dicapai apabila siswa mempunyai kemampuan literasi. Bagaimana anak bisa memfilter budaya
yang mereka dapatkan dari berbagai media jika mereka tidak mengetahui nilai-nilai budayanya sendiri. Untuk itu, menghadirkan tokoh budaya atau membawa anak kepada tokoh budaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang nilai-nilai tradisi yang perlu diketahui oleh anak merupakan suatu keharusan agar anak lebih mengetahui dan mencintai budayanya. Kegiatan yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh di lingkungan sekolah, yang wujud konkretnya adalah membiasakan memanggil AA atau teteh kepada kakak kelas dan adek kepada adik kelasnya. Ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan saling menghormati serta saling menghargai sesama siswa di lingkungan sekolah. Kegiatan yang keempat adalah kegiatan rereongan. Rereongan adalah kegiatan untuk menunjukkan bukti nyata adanya kepedulian sosial di antara para siswa. Dengan rereongan, pekerjaan yang sulit akan terasa mudah, pekerjaan yang berat akan terasa ringan, dan yang terpenting lagi akan tertanamnya nilai-nilai tolong-menolong, kerjasama, gotong royong, dan kasih sayang, serta kekeluargaan. Setelah terbentuknya ruang yang baik untuk menaburkan benih-benih kebudayaan seperti pada 4 kegiatan tadi, selanjutnya pendidik melaksanakan semboyan taman siswa, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, di mana para pendidik di depan harus mampu memberi teladan, di tengah mampu membangun motivasi dan membangkitkan semangat, serta di belakang memberi dorongan dan dukungan agar terus maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ketika pendidik melakukan tuntunan pada lahan yang telah disediakan, pendidik perlu menghubungkan dengan kodrat keadaan setiap anak. Andaikan ada anak yang tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Karena anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Kemudian, anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Sebab dengan tuntunan, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, serta ia dapat lepas dari segala macam pengaruh jahat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui lahan yang dibangun oleh guru di lingkungan pendidikan, guru dapat memberikan tuntunan kepada anak didiknya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya pahami, mudah-mudahan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.